Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Nurse Connect. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Senang sekali saya Yulia Rahmania di sini akan menemani teman-teman pada podcast hari ini yang akan membahas isu kesehatan dan sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, namun sering dianggap tabu untuk dibicarakan, yaitu tentang kekerasan seksual dengan tema kenali risiko dan perkuat benteng cegah kekerasan seksual. Tahukah kalian, kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi di berbagai lingkungan, baik itu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan kampus, bahkan lingkungan ruang publik. Sayangnya masih banyak sekali masyarakat yang belum bisa memahami bentuk-bentuk dari kekerasan seksual serta langkah apa saja yang bisa dilakukan. Melalui podcast ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana sih cara kita mengenali risiko kekerasan seksual itu dan bagaimana kita membangun benteng diri terhadap diri sendiri dalam upaya perlindungan diri sendiri maupun orang-orang sekitar. Oh ya, topik ini bukan untuk menakuti, tapi untuk membekali agar kita bisa untuk membekali, karena semakin kita paham kita resikonya, akan semakin kuat kita untuk melindungi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Untuk membahas topik yang sangat penting ini sudah hadir bersama kami, yaitu beliau adalah Ibu Dr. Yeni Puspitasari, sarjana keperawatan dan magister kesehatan dari Departemen Maternitas. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yeni Puspitasari karena sudah hadir dalam kesempatan kali ini yang bisa membagikan ilmu serta wawasan kepada kami semua. Kami persilakan kepada Ibu Yeni Puspitasari untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman. Halo Sobat Nurse Connect. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya Ibu Yeni Puspitasari, saya diundang di podcast Nurse Connect. Pada pagi hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, ya, terkait dengan benteng diri, kenali resiko dan perkuat benteng cegah kekerasan seksual. Saya selaku praktisi keperawatan maternitas, untuk keahliannya adalah kesehatan reproduksi dan ibu dan anak. Hari ini saya senang sekali bisa diundang untuk sharing di tempat ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk mencegah kekerasan seksual. Terima kasih Bu Yeni Puspitasari atas perkenalan yang telah disampaikan. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi utama pada podcast hari ini, yaitu karena kita juga ingin mengetahui lebih jauh lagi apa sih itu kekerasan seksual, resiko dan modus yang sering terjadi, dan bagaimana cara kita membangun benteng agar terhindar dari berbagai resiko kekerasan seksual. Baik, terima kasih Mbak Yuliana Rohmai. Ya, hari ini kita akan bersama-sama membahas terkait dengan apa itu kekerasan seksual, teman-teman Sobat Nurse Connect. Ya, jadi kekerasan seksual di sini ini bukan cuma soal kontak fisik tanpa persetujuan. Menurut Undang-Undang TPKS, ini mencakup kekerasan seksual fisik. Ada pemerkosaan, kemudian ada percabulan, pemaksaan hubungan seksual, sehingga kekerasan seksual fisik sendiri ini ada juga terkait dengan kegiatan seperti pelecehan secara verbal, kemudian komentar seksual yang merendahkan, stalking, kemudian juga penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Sedangkan eksploitasi dan juga pelecehan online ini juga sering kita temui ya, seperti grooming, sextortion, kemudian revenge porn. Dan di sini poin pentingnya adalah kunci dari kekerasan seksual di sini adalah intinya ketiadaan persetujuan yang bebas, sadar dan sukarela. Nah, ketika
korban yang jadi kekerasan seksual di sini diam itu bukan berarti setuju ya, tetapi terkadang mereka dibawa tekanan, mereka diancam, dipaksa atau dimanipulasi, sehingga di sini artinya apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban ini adalah tidak ada persetujuan. Yang kedua, kita akan mengupas terkait dengan kenali resiko dan modus yang sering terjadi untuk kekerasan seksual di sini. Jadi kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja ya teman-teman. Sehingga di sini yang perlu kita waspadai adalah yang pertama yang perlu kita cermati ketika kita berada di lingkungan sekitar kita, karena ada resiko ketika kita ada di lingkungan kita sendiri yang mungkin kita anggap aman, tetapi ketika lingkungan itu kondisinya sepi, kondisinya minim penerangan, kemudian ketika kita naik transportasi umum pada malam hari, terutama cewek ya, atau teman-teman yang wanita ini sangat beresiko. Mungkin habis nonton konser, kemudian pulangnya malam hari. Nah ini kalau naik kendaraan umum sendiri, ini perlu mewaspadai kondisi atau lingkungan tempat kita berada. Kemudian ada juga lingkungan yang dimana melibatkan konsumsi alkohol, atau mungkin ternyata di dalam kandungan minumannya ini mengandung alkohol atau nafsa yang berlebihan, sehingga ini sering sekali kalau kita konsumsi minuman yang tanpa kita sadari ini adalah mengandung alkohol, sehingga ini bisa menyebabkan penurunan kesadaran dan akhirnya kita bisa menjadi korban pelecehan seksual. Atau ada kalanya kita juga ketika berada di lingkungan, ketika kita di ruang digital seperti Instagram misalkan, sosial media yang lain yang mungkin ada aplikasi-aplikasi chat yang berupa aplikasi kencan yang tidak dikenal, ini juga harus diwaspadai, karena seperti media sosial yang kita ketahui seperti Facebook, kemudian media TikTok, Instagram ya, ini juga sering kita mendapatkan chat yang berasal dari sumber yang tidak kita kenal. Ini yang harus juga kita waspadai teman-teman. Kemudian modus yang sangat umum di sini adalah grooming. Grooming itu adalah perilaku di mana pelaku itu membangun, awalnya itu membuat kita percaya dulu, dibuat percaya, setelah kita percaya ya, jadi teman atau teman dekat atau figur yang peduli dengan kita, lalu ternyata pelaku ini memanfaatkan kita, sehingga di sini ada manipulasi, ada gaslighting. Ya, kalau dikatakan seperti ini, kalau kamu sayang sama aku pasti mau gitu. Ya, jadi ini contohnya seperti itu. Atau mungkin dia menyampaikan ini rahasia kita ya, hanya kita yang tahu. Tapi ternyata tanpa sepengetahuan kita, mungkin tindakan yang kita lakukan tadi direkam. Sehingga hal inilah nantinya ini bisa menjadi senjata bagi pelaku untuk mengancam kita. Kemudian ada juga modus umumnya adalah penyalahgunaan posisi kuasa. Misal pelaku ini adalah orang yang kita hormati, misal dosen kita atau mungkin senior atasan kita, kemudian yang juga sering mengancam dengan dalil, istilahnya itu kamu sebagai bawahan saya atau kamu sebagai murid saya harus nurut gitu ya. Itu contoh yang bisa dipakai oleh pelaku. Nah, modus umum ini yang poin pentingnya yang sering kita alami, pelaku ini sering adalah merupakan orang yang kita kenal. Jadi kita kenal, sehingga dari Komnas itu mengatakan perempuan itu menunjukkan 80% lebih kasus kekerasan seksual itu dilakukan oleh orang terdekat. Jadi ini kewaspadaan bukan berarti curiga ke semua orang, tapi harus sadar dengan batasan. Kemudian
perihal perkuat benteng diri. Teman-teman, apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat benteng diri? Ini bukan berarti menyalahkan korban ya di sini, tetapi ini adalah tanggung jawab utama ada sebenarnya pada pelaku. Tetapi kita di sini bisa memperkuat proteksi diri dan lingkungan kita. Pertama, kita bentengi diri kita dengan benteng personal. Bagaimana caranya? Kita harus bisa mengenali batasan diri. Anda sebagai misalkan yang sudah disasar oleh pelaku ini ya, Anda bisa berhak bilang tidak. Dan kapan saja, untuk apa saja yang membuat tidak nyaman pada diri saudara, ini kita bilang tidak. Itu pertama. Kemudian kita juga harus percaya insting ya. Jadi pasti kita itu punya insting ya, di mana insting kita itu mengatakan ini ancaman untuk kita, ini tidak nyaman. Nah, kita harus segera keluar pada situasi yang tidak nyaman atau tidak aman ini. Maka insting ini harus kita percayai. Kemudian insting juga sering benar teman-teman. Jadi kita harus jaga kondisi di mana kita merasa sudah tidak aman, tidak nyaman, itu harus segera kita cari jalan keluar, segera keluar dari situasi tersebut. Kemudian yang berikutnya, untuk benteng personal ini kita juga harus jaga privasi, digital. Misalkan status WA, terkadang kan sering dilihat ya oleh banyak orang yang kita kenal di teman-teman kita, pertemanan kita di WA group ataupun di mungkin sosial media. Nah, jangan share lokasi real time. Terutama terkadang menampilkan misalkan kamu saat ini sedang di kafe A, kemudian kamu sedang di situ misalkan menunggu siapa, seseorang kah ya. Intinya jangan share lokasi real time dan jangan share foto-foto yang terlalu intim dengan pose yang menggoda ataupun dengan pakaian yang juga menggoda ya. Ini juga harus kita jaga. Kemudian kita harus jaga data pribadi. Misal kita ketemu orang di bis, naik bis misalkan atau naik kereta, kita diminta berkenalan dengan penumpang di samping kita, di sebelah kita. Jangan terlalu jujur ya teman-teman ya tentang data diri kepada orang yang baru dikenal. Jadi budayakan itu tadi, jaga privasi. Kemudian kita juga harus bentengi personal kita dengan budayakan konsen dalam pertemanan, dalam berpacaran, bahkan bercanda ya. Kita harus fokus ya sesuai dengan ketentuan, dan tanya dulu dan hormati jawaban yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah dengan cara kita melakukan benteng sosial. Pertemanan itu penting ya, penting karena memang kita membangun jejaring, tetapi kita harus bangun circle yang aman, punya teman yang bisa dihubungi kalau kita butuh pertolongan, itu penting. Kemudian kita juga harus jaga sistem circle pertemanan kita. Ada selebriti yang juga membatasi pertemanan. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa membantu kita ketika kita membutuhkan bantuan. Jadi ada kalanya teman itu diperlukan, ada juga kalanya kita tidak perlu menceritakan kepada teman kita. Berani bersuara. Kalau saudara melihat ada orang lain yang mengalami pelecehan, kita juga harus bantu speak up. Jangan terus Anda sembunyi, Anda tidak mau jadi saksi. Kemudian juga kita lakukan intervensi aman. Bisa dengan mengalihkan perhatian, bisa juga dengan mendampingi korban pelecehan, dan bisa juga dengan lapor. Kemudian kita juga bisa benteng sosial itu dengan cara edukasi diri dan orang sekitar. Jadi semakin banyak orang yang paham tentang kekerasan seksual atau pelecehan seksual,
ini akan semakin kecil ruang gerak pelaku. Kemudian yang ketiga, kita harus melakukan benteng institusi. Benteng institusi ini misalkan kita bersekolah, ada di kampus, ada di tempat bekerja, misalkan kantor, kemudian kita juga punya organisasi. Kalau bisa di tempat-tempat kita bekerja atau di mana kita bersekolah itu memiliki SOP. SOP tentang unit layanan untuk penanganan kekerasan seksual. Di Strada ini kan juga ada ya untuk Satgas PPKS, yaitu Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ada di kampus yang kita miliki. Kemudian ada juga unit pelaksana teknis daerah untuk perlindungan perempuan dan anak, atau juga bisa lapor ke polisi. Nah, berikutnya, kalau kita mengalami kejadian pelecehan seksual atau kita melihat kejadian pelecehan seksual, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Pertama, kalau Anda jadi korban, utamakan keselamatan. Cari tempat yang aman. Dan apabila ada bukti dokumentasi, dokumentasikan. Misal, simpan bukti chat, simpan foto, simpan rekaman, jangan dihapus. Itu nanti bisa menjadi salah satu bukti ketika kita lapor. Kemudian cari dukungan. Kita bisa cerita kejadian pelecehan seksual itu kepada orang yang kita percaya. Misalkan kita konsultasi ke psikolog, misalkan kita konsultasi ke layanan pendampingan hukum misalkan, ya. Kemudian kita juga bisa lapor ke polisi, lapor ke polisi, ke unit tadi perlindungan teknis daerah untuk perlindungan perempuan dan anak. Kemudian bisa juga di Satgas PPKS. Ini adalah tempat kita melapor. Jadi pelaporan ini kalau bisa kita itu didampingi. Kenapa? Terkadang kita nggak berani speak up ketika kita tidak ada pendamping. Tetapi ketika ada pendamping, kita sepertinya ada yang menguatkan. Jadi jika kamu jadi saksi, kamu harus bisa menjadi pendengar yang baik tanpa menghakimi korban. Jadi misalkan kita ungkapkan kalimatnya seperti ini, aku percaya kamu. Itu penting karena untuk menjadikan dalam proses bercerita tadi dia trust dengan kita. Kalau orang yang kita ajak ngobrol terkait dengan kasus pelecehan seksual itu sudah trust dengan kita, pasti dia akan berani mengungkapkan permasalahan yang dia alami. Kemudian jangan sebarkan informasi pelecehan seksual apa yang sudah kita dengar dari korban. Jadi kita harus bisa menjaga rahasia. Seperti kalau kita menjaga rahasia pasien ya, jadi kita juga harus bisa menjaga rahasia korban pelecehan seksual. Kemudian bantu akses layanan, dorong pelayanan kesehatan, misal kita perlu bantu untuk mengadakan pemeriksaan untuk misalkan kalau dia kasus pemerkosaan, berarti kan perlu dilakukan pemeriksaan ya. Secara hasil dari pemeriksaan itu, misalkan apakah benar ada selaput vagina yang pecah dan lain sebagainya, itu kan perlu dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga dorong untuk konsultasi atau bantu akses ke layanan hukum, ke layanan psikososial sehingga korban ini menjadi banyak pendukungnya. Atau kita lapor ke nomor-nomor penting yang sudah disediakan di kota, misalkan Kota Kediri ini misal mungkin ada SAPA 129 nomornya, ini untuk pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak, atau ke unit pelayanan teknis daerah untuk pelayanan perempuan dan anak. Di setiap kota dan kabupaten itu ada, dan juga bisa di Satgas PPKS untuk kampus dan mahasiswa.
Mungkin dari saya cukup ya Mbak Yuliana Roma untuk apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan kekerasan seksual. Terima kasih Bu Yeni. Baik teman-teman, kalau boleh disimpulkan, pesan utama dari obrolan kita hari ini adalah kenali, waspadai, dan lindungi. Kenali apa sih itu kekerasan seksual dan berbagai bentuknya, waspadai risiko serta modus yang sering terjadi, lalu lindungi diri dan orang-orang di sekitar kita dengan membangun batasan yang sehat, saling mendukung dan berani mencari bantuan ketika diperlukan. Semakin banyak orang yang paham tentang isu ini, semakin besar pula peluang kita untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Terima kasih banyak Ibu Yeni atas penjelasan yang sangat informatif dan mudah dipahami ini. Baik, untuk selanjutnya, untuk memperdalam pembahasan kita pada hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Yeni beserta saya. Yang pertama, menurut Ibu Yeni, mengapa pemahaman mengenai kekerasan seksual penting dimiliki oleh setiap individu, khususnya untuk remaja dan mahasiswa? Ya, jadi pemahaman mengenai kekerasan seksual ini penting dimiliki oleh setiap individu. Bisa mahasiswa, bisa juga bukan mahasiswa, misalkan mereka sekolahnya di pondok dan lain sebagainya, begitu ya. Intinya semua remaja putri, mahasiswa putri, kemudian mereka yang bisa menjadi sasaran pelecehan seksual. Mengapa mereka harus mengenali kekerasan seksual? Pertama, bagi remaja dan mahasiswa ini pemahaman ini sangat penting karena mereka ada di fase perkembangan. Fase perkembangan di mana ditandai dengan mereka ini kan mulai meningkat ya interaksi sosialnya. Mereka sudah punya circle pertemanan di luar rumah, kemudian mereka mungkin punya hubungan relationship dengan pacar, kemudian mungkin mereka punya media sosial. Pasti satu orang itu punya Facebook, punya Instagram, punya TikTok, punya apa lagi akun media sosial. Karena saya bukan pengguna Facebook ya, jadi sudah saya angkat. Lebih baik memang kita meminimaliskan untuk media sosial itu akan lebih baik daripada kita bermedia sosial. Kemudian juga remaja itu posisinya ini adalah suka membangun media digital. Mereka suka mencoba beberapa aplikasi. Misal aplikasi apa? Aplikasi kencan gitu ya. Kemudian remaja itu suka mulai mencoba kemandirian dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan apa? Memilih teman. Terkadang kita berteman itu boleh ya, kita memang di fase itu ketika remaja. Tapi kita harus lihat teman itu kita bisa temui setiap saat atau teman di media sosial. Karena kalau teman di media sosial ini tiba-tiba janjian datang ya, kemudian ketemu sesaat ngopi, misalkan janjian ngopi bareng berdua, ini beda lawan jenis, kemudian saya pinjem motormu ya, ternyata motornya dibawa kabur. Itu juga ada kasusnya seperti itu. Jadi memang pengambilan keputusan itu penting. Hati-hati remaja di dalam mengambil keputusan, terutama dalam pertemanan. Jadi pengetahuan kekerasan seksual di sini akan membantu remaja itu untuk membangun hubungan yang saling menghormati, supaya remaja itu bisa merasa aman, bisa merasa nyaman, dan juga bertanggung jawab. Kalau kita lihat dalam kekerasan seksual itu kan banyak ya ragamnya ya. Kalau remaja itu nggak tahu ragam kekerasan seksual ini juga bahaya gitu ya. Bahwa kekerasan seksual itu bukan hanya pemerkosaan, tetapi bisa juga pelecehan verbal. Bisa juga tiba-tiba kita disentuh tanpa persetujuan. Tiba-tiba ada seseorang yang memaksa, pemaksaan aktivitas seksual. Ada juga yang ternyata disuruh mengirim video. Kemarin barusan ditangkap kalau nggak salah seorang guru laki-laki begitu ya,
dia mengaku menjadi seorang wanita, kemudian meminta muridnya untuk mengirim video asusila begitu ya, video yang tidak senonoh begitu dikirim. Nah, ini sudah dikatakan juga pelecehan seksual dan ini sudah ditangkap. Sehingga kita harus bisa mengenali bermacam-macam kekerasan seksual tadi juga penting. Kemudian kita juga harus mengenali kekerasan seksual tadi untuk apa? Untuk melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Karena terkadang orang lain itu terlalu lugu gitu ya. Misalkan diginikan, dia manut, diginikan manut begitu. Apalagi yang misalkan seperti yang suka tertarik dengan dunia keartisan atau dengan dunia modeling itu sangat rentan, karena kerentanannya di sana difoto, dipegang, disentuh begitu ya, itu juga ada kerentanan. Kemudian mendorong keberanian untuk melapor, mengurangi stigma dan menyalahkan korban, dan juga kita harus bisa membantu menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, terutama kalau kita sebagai warga kampus ya. Jadi kita harus jaga pergaulan dengan kesadaran yang tinggi supaya kita bisa menghargai orang lain, hak individu, menjunjung kesetaraan dan membangun hubungan yang sehat antara pertemanan kita. Kemudian mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan bagi remaja. Nah, sehat itu untuk remaja secara reproduksi itu kan tidak hanya sehat fisik kan, tapi juga sehat mental dan juga psikologis. Demikian Mbak Julian. Baik, jadi terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi namun masih banyak dianggap sebagai hal yang biasa oleh masyarakat? Ada beberapa bentuk kekerasan seksual di sini yang sering kita temui ya di masyarakat, tetapi masih kerap itu dianggap biasa, bercanda atau dianggap wajar oleh sebagian masyarakat. Padahal tindakan ini itu sudah sangat merugikan korban dan juga bisa melanggar hak atas rasa aman dan integritas tubuh seseorang. Misal, kalau kita pernah mendengar itu contohnya orang bersiul ketika kita sedang lewat. Kalau cewek cantik lewat itu kan pasti resiko disiulin itu tinggi ya. Jadi itu contoh pelecehan verbal itu, contoh. Bisa juga ketika lewat, misal ada yang mengomentari tentang tubuh atau penampilan seseorang, itu juga termasuk pelecehan verbal. Kemudian lelucon, rayuan atau komentar bernuansa seksual yang tidak diinginkan, ya ini juga mungkin dianggap lucu, tapi ini tidak lucu begitu ya. Banyak orang menganggap ini sebagai bentuk pujian atau candaan, padahal itu bisa saja sudah membuat korban itu menjadi rasanya tidak nyaman. Bisa saja korban jadi ketakutan, bisa juga korban menjadi terintimidasi. Kemudian menyentuh tanpa persetujuan. Misal tiba-tiba ada remaja putri dipegang tangannya, dipegang bahunya, dipegang pinggangnya tanpa izin. Kira-kira Anda kalau diperlakukan seperti itu gimana? Sangat tidak nyaman kan? Ya. Kemudian kalau kita tiba-tiba dirangkul, kemudian dipeluk atau dicium seseorang dengan paksa, apalagi itu tidak nyaman juga. Kemudian mungkin tiba-tiba kita mendapat tepukan pada bagian tubuh tertentu, misal ditepuk pantatnya, kan sesuatu hal yang tidak nyaman. Nah, tindakan ini mungkin sepele, tapi kalau ini dilakukan oleh teman atau pasangan orang yang dikenal, mungkin itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau tidak dikenal tiba-tiba menepuk seperti itu kan tidak. Kemudian yang ketiga adalah pelecehan seksual di media digital. Apalagi sekarang sudah media digital itu kan wah luar biasa ya perkembangannya ya. Tiba-tiba kita dapat pesan berupa dikirim pesan yang kata-katanya itu sudah ada pelecehan di sini. Tiba-tiba dikirim gambar atau video seksual yang menurut kita itu tidak senonoh gitu ya dikirimkan. Nah itu juga tanpa persetujuan kita itu sudah masuk kategori pelecehan.
Kemudian misal kita dimintai foto pribadi secara paksa. Nah, ini juga hati-hati teman-teman. Kemudian ada penyebaran foto atau video intim seseorang yang tanpa izin, membuat komentar seksual di media sosial. Kemudian bisa juga karena terjadi secara daring, maka sebagian orang kadang tidak menyadari bahwa tindakan tersebut juga termasuk bentuk kekerasan seksual. Yang keempat itu jenis kekerasan seksual itu adalah lelucon atau candaan. Misal candaan membahas objek tubuh seseorang. Oh, si A itu loh, kok payudaranya gede ya, misalkan. Itu adalah mungkin sesuatu hal yang candaan, tetapi itu bisa pelecehan disebutnya ya. Gurauan yang melecehkan berdasarkan jenis kelamin, ini juga masuk kategori pelecehan. Kemudian komentar seksual yang membuat seseorang itu jadi bahan tertawaan. Meski sering dibungkus sebagai humor, tapi tindakan ini bisa menciptakan lingkungan yang tidak aman, tidak menghormati orang lain. Kemudian pemaksaan dalam hubungan berpacaran. Sudah punya pacar, Mbak? Ya, jadi kalau kita misalkan mendapat pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual, kita harus bilang tidak. Kemudian mengancam akan diputus oleh pasangannya jika menolak berhubungan seksual. Kamu pilih putus apa pilih melakukan hubungan seksual? Benar ya. Kemudian menekan pasangan secara emosional agar memenuhi keinginan seksual. Ini juga sering kita itu diintimidasi seperti itu. Kemudian banyak yang keliru bahwa ada anggapan yang menganggap bahwa hubungan pacaran itu harus romantis begitu, jadi nggak perlu persetujuan. Ini salah ya, ini harus ada persetujuan. Jadi bukan sukarela setiap saat. Kemudian yang keenam, perilaku seksual yang melenceng atau kekerasan dianggap kekerasan seksual itu adalah contohnya mengintip atau merekam orang lain tanpa izin. Beberapa waktu yang lalu pernah ada kasus di kamar mandi umum di sebuah mall, kalau nggak salah ya, ada yang merekam orang ganti baju, orang ke kamar mandi. Ini kan contoh adalah mengambil foto dan video orang tanpa persetujuan, itu termasuk pelecehan juga. Kemudian misalkan mengintip seseorang ketika berganti pakaian di kamar mandi, atau perilaku ini dikatakan mungkin iseng gitu ya, tapi sudah pelanggaran yang serius karena sudah melanggar privasi. Kemudian yang ketujuh adalah memaksa atau menekan seseorang untuk menerima perhatian seksual. Misal contohnya terus-menerus mengajak berkencan meskipun sudah ditolak, atau mengirim pesan seksual berulang kali setelah diminta berhenti, atau juga menggunakan posisi kekuasaan tadi untuk mendapatkan perhatian seksual. Ini yang sering kita dengar ya, di beberapa podcast juga mengungkap kasus ini. Kemudian tekanan yang terus-menerus dapat membuat seseorang merasa terpaksa menyetujui sesuatu yang sebenarnya itu tidak diinginkan. Kemudian yang kedelapan, contohnya adalah kekerasan seksual itu adalah menyalahkan korban. Kalau kita mendengarkan cerita tentang perilaku kekerasan seksual, maka terus kita komentar, mungkin kamu memancing, mungkin pakaianmu itu pakaian yang kamu gunakan memang menggoda. Nah, itu namanya kita menyalahkan korban, tidak boleh seperti itu. Jadi menyalahkan korban ketika berada di tempat tertentu atau pulang larut malam ini juga nggak boleh. Kemudian meskipun tindakan bukan tindakan seksual secara langsung, jadi sikap menyalahkan korban ini bisa memperburuk dampak yang dialami trauma oleh korban ini semakin berat. Jadi lebih bagus melaporkan ya daripada menyalahkan korban. Nah, jadi memang karena banyaknya jenis kekerasan seksual yang kemungkinan bisa kita alami ya pada remaja ini, jadi Anda harus bisa tegas memberikan persetujuan yang jelas
ataukah Anda sukarela, ya ini harus dipastikan tadi batasannya supaya Anda tidak mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dan Anda juga tidak merugikan orang lain. Demikian, Mbak. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang ketiga, pada usia berapa idealnya edukasi mengenai batasan tubuh dan pencegahan kekerasan seksual mulai diajarkan kepada anak? Ya, edukasi mengenai batasan tubuh, boleh disentuh oleh siapa, kemudian bagaimana cara mencegah kekerasan seksual, memang idealnya itu harus dimulai sejak dini, yaitu dimulai sejak anak usia 2 sampai dengan 5 tahun. Ya. Tentunya kalau 2 sampai dengan 5 tahun ini edukasinya dari siapa? Orang tua. Orang tua itu sejak kecil sudah misalkan membedakan, misal punya anak laki dan perempuan, kamarnya juga harus dibedakan. Kemudian ketika mandi, ketika berpakaian itu juga harus yang sesuai dengan usianya. Kadang kan anak-anak pakaiannya minim-minim juga. Ya, jadi pada tahapan usia 2 sampai dengan 5 tahun ini, anak usia dini ini apa yang bisa kita ajarkan? Bisa dijelaskan. Ini nama bagian tubuhnya apa, termasuk hal yang boleh disentuh siapa saja. Jadi seorang ibu menjelaskan pada anak bahwa bagian ini nggak boleh disentuh orang lain selain ibu, misalkan. Kemudian konsepnya bahwa tubuh mereka ini adalah milik mereka sendiri. Artinya kalau orang lain mau menyentuh harus meminta persetujuan perawat aja. Kalau mau periksa anak-anak usia 2 sampai dengan 5 tahun itu harus meminta persetujuan karena supaya anaknya nyaman. Jadi anak berhak mengatakan tidak ketika tidak ingin disentuh, kecuali pada situasi tertentu yang berkaitan dengan kesehatan atau keselamatan. Jadi pentingnya di sini orang tua itu harus memberitahu ya untuk anak ini supaya tidak mengalami gangguan rasa nyaman. Kemudian usia 6 sampai dengan 9 tahun ketika anak berada di sekolah dasar, anak juga mulai belajar tentang batasan pribadi, menghormati batasan orang lain. Jadi cara mereka menghadapi orang asing yang tidak dikenal, mereka harus bisa berperilaku yang sesuai, yang pantas. Nah, mereka juga harus sadar bahwa pelaku kekerasan seksual itu bisa dari lingkungan terdekat, bahkan mungkin pamannya, mungkin kakeknya, mungkin ayahnya, ya. Karena kasus-kasus kekerasan seksual ayah kandung pada anak kandung itu juga kita temui ada. Gitu. Kemudian usia 10 sampai dengan 12 tahun ketika anak sudah masuk masa pra-remaja, ini sudah lebih luas. Mereka harus dapat materi tentang apa? Pubertas, apa yang terjadi perubahannya kalau pada anak wanita, anak laki-laki, ya. Kemudian mereka harus paham konsep persetujuan yang sederhana dan mereka harus paham tentang keselamatan mereka ketika mereka bermain media sosial. Makanya sekarang ada batasan ya, anak sudah boleh bermain media sosial itu kalau usia berapa? 18 tahun. Mereka yang di bawah 18 tahun sekarang tidak boleh memiliki media sosial. Jadi akan ada perlindungan gitu ya. Kemudian ketika remaja sudah usia 13 tahun. Kalau 13 tahun di sini remaja ya sama, kurang lebih juga harus paham tentang persetujuan, pertemanan ya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual mereka juga harus paham, termasuk kekerasan seksual secara digital, dan diajarkan hubungan sehat, saling menghormati ya, dan mereka juga harus paham bahwa ada hak hukum dan layanan bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual. Jadi prinsip pentingnya edukasi bukan berarti mengajarkan aktivitas seksual pada anak, tetapi tujuannya adalah membantu anak memahami batasan-batasan tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Kemudian meningkatkan kemampuan
perlindungan diri anak dan membangun keberanian untuk berbicara supaya jika mereka mengalami kekerasan seksual atau mereka menyaksikan tindakan yang tidak pantas, mereka bisa membantu menjadi saksi. Kemudian menumbuhkan sikap saling menghormati terhadap tubuh dan juga privasi orang lain, karena pemahaman anak ini akan berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Jadi edukasi mengenai batasan tubuh dan pencegahan kekerasan seksual ini memang seharusnya diberikan secara bertahap, berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Jadi bukan hanya satu kali waktu usia 2-3 tahun ya, tapi terus bertahap, berkelanjutan. Demikian. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang keempat, bagaimana sih peran aktif laki-laki dapat dilibatkan dalam kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan? Ya, peran aktif laki-laki ini sangat penting ya. Sekarang kan duta genre itu kan tidak hanya perempuan saja kan, ada laki-lakinya. Artinya mereka kaum laki-laki bisa membantu dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan, karena laki-laki itu tidak hanya menjadi bagian dari solusi, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam tempat kerja ya, di masyarakat juga. Jadi bentuk keterlibatan laki-laki ini antara lain ya, bisa menjadi teladan pelaku yang menghormati perempuan. Jadi bisa menunjukkan sikap saling menghormati dalam hubungan keluarga maupun sosial ya, bisa menolak bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, yang menerapkan komunikasi yang sehat dan setara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu adalah bisa meningkatkan kesadaran edukasi. Misal laki-laki itu kan bisa menjadi peserta pelatihan atau seminar kesetaraan gender dalam pencegahan kekerasan seksual dan mengedukasi teman, keluarga, ataupun rekan kerja mengenai dampak kekerasan seksual itu terhadap perempuan. Karena laki-laki kan juga dilahirkan dari perempuan. Kemudian membantu menyebarkan informasi melalui media sosial juga. Ini juga peran dari laki-laki bisa, dan kegiatan di komunitas. Dan yang ketiga, peran laki-laki adalah menjadi bystander yang aktif. Jadi berani menegur pelaku yang mengarah ke kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual. Jadi tidak membiarkan candaan, komentar ataupun perilaku yang merendahkan perempuan, sehingga laki-laki bisa memberikan dukungan kepada korban dan membantu mereka untuk mendapatkan akses layanan yang diperlukan. Kemudian yang keempat adalah mendukung kesetaraan gender dalam keluarga, kemudian terlibat dalam program kampanye komunitas, dan bisa juga mendukung kebijakan lingkungan yang aman dan menjadi mitra dalam upaya mencegah. Jadi ternyata tidak hanya tanggung jawab perempuan ya untuk mencegah kekerasan seksual, bisa juga dari teman-teman dari gender laki-laki, bisa sebagai pendidik, teladan dan pelindung, pendukung korban, dan sebagai agen perubahan sosial, sehingga bisa menciptakan lingkungan yang aman, adil dan setara bagi semua orang. Tentunya ini bisa mengubah norma sosial ya, yang membenarkan kekerasan dan mempromosikan hubungan yang saling menghormati, sehingga laki-laki dapat memberikan kontribusi yang besar dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Demikian. Terima kasih Ibu Sari atas jawabannya yang sangat jelas, dan ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Semoga penjelasan yang telah diberikan ini akan menjadi bekal bagi kita untuk lebih peduli lagi terhadap diri sendiri maupun orang lain. Baik teman-teman, untuk mencegah kekerasan seksual itu adalah tanggung jawab kita semua. Dengan kita mengenali resikonya, kita akan menjadi lebih waspada lagi. Dengan memperkuat bela diri dan lingkungan, kita bisa menciptakan ruang lingkup yang aman untuk kita semua. Dan kalian tidak sendirian.
Ingat, tubuhmu adalah hakmu, batasanmu adalah sah. Apabila kamu atau orang terdekat kamu mengalami kekerasan seksual, jangan ragu untuk mencari bantuan kepada orang lain. Dan karena kamu layak untuk aman dan untuk dihargai. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen akun YouTube HMS Sutrada agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.